Saya itu setiap hari itu senantiasa senantiasa mengulik hati, senantiasa berintrospeksi. Jangan-jangan selama ini kita itu berjuang bukan untuk Islam. Tapi sebenarnya kita berjuang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu bukan mencintai Islam. Tapi jangan-jangan kita tuh mencintai diri kita sendiri. Apa kemudian tanda-tandanya? Saya tuh takut banget ketika kemudian saya merasa bahwa ketika saya disinggung, itu saya merasa lebih marah daripada ketika Islam disinggung. Cuman untuk supaya melegitimasi, seolah-olah nggak gitu, ya saya tinggal bilang aja, saya tuh bukan marah ketika saya disinggung, tapi Islam disinggung. Karena pendapat ini adalah pendapat Islam. Sebenarnya sih pendapat saya. Tapi supaya ada pembenaran, saya bilang ini pendapatnya Islam. Sehingga saya tersinggung. Yang terjadi kan sekarang kan gitu kan ya. Ada orang-orang kemudian merasa paling toleran. Merasa paling NKRI. Merasa paling Pancasila. Terus memaksakan pendapat dia tentang Islam. Dan orang nggak boleh punya pendapat yang lain. Dan kalau orang punya pendapat yang lain, dia bilang itu bukan Islam yang benar, bukan Islam Nusantara, tapi itu Islam radikal, itu Islam ekstrim dan Islam segala macamnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ini Islamnya bukan Islam yang benar, dia layak masuk penjara. Dia layak kemudian untuk ditolak, dia layak untuk dipersekusi, dia layak untuk dibully, dia layak untuk kemudian dicaci maki karena dia tidak sama dengan kita. Lalu di mana toleransi yang kemudian disampaikan? Padahal yang lucunya tadi, terhadap agama lain mereka bisa sangat lemah lembut, bertepos seliro, bermujamalah, bermanis muka, bahkan kemudian makan bareng, bahkan kemudian wah, pokoknya luar biasa deh pokoknya. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan. Kenapa sih bisa gitu? Kalau saya senantiasa berintrospeksi tadi. Jangan-jangan saya ini merasa bahwa saya tuh mewakili Islam. Sehingga ketika saya merasa saya mewakili Islam, kalau ada orang nggak suka dengan saya, berarti orang nggak suka dengan Islam. Padahal orang tuh cuma nggak suka dengan saya, bukan nggak suka dengan Islam. Orang tuh sebenarnya nggak suka sama kelakuanmu aja. Bukan nggak suka sama Islamnya, gitu maksudnya. Cuma kelakuanmu aja, atau kelakuanku aja gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berintrospeksi. Jangan-jangan saya punya rasa hasad terhadap kaum muslimin. Apa itu hasad? Hasad itu adalah sesuatu yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf ketika Yusuf itu mereka merasa lebih diperhatikan daripada mereka. Bapaknya lebih sayang Yusuf. Siapa yang membisikkan hal-hal kayak gini? Syaiton. Syaiton membisikkan sehingga kita merasa bahwa kita harusnya lebih berhak, kita merasa lebih punya apa ya? Legitimasi untuk bisa menentukan yang mana benar dan yang mana yang salah. Lantas kemudian kita merasa bahwa hak kita diambil orang. Kita merasa paling NKRI. Sehingga kita merasa bahwa cuma kitalah yang bisa mempertahankan NKRI dan cuma kitalah yang berbuat paling bagus untuk NKRI. Selain itu kita harus kemudian habisi. Kita merasa kita paling Pancasila. Sehingga apa yang kita sampaikan itulah yang Pancasilais, yang lain itu tidak Pancasilais. Walaupun kelakuannya jauh berbeda. Yang kayak gini-gini. Ya kan persis seperti ketika iblis berkata, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Siapa yang ngasih narasi bahwa api lebih bagus daripada tanah? Kan dia sendiri. Kan nggak ada yang ngasih narasi. Allah nggak ngasih narasi itu. Yang ngasih narasi adalah ya orang-orang itu sendiri. Iblis-iblis itu sendiri. Sedangkan dia nyalain manusia. Padahal manusia nggak ngerti apa-apa. Itu dalam kasus iblis tadi. Nah itu yang kemudian kita introspeksi. Yang saya lihat, ya, kita sekali lagi nggak bahas tentang orang-orang yang bukan muslim. Ada orang bukan muslim salah paham tentang saya, ada orang bukan muslim salah paham tentang Islam, ada orang muslim salah paham tentang dakwah. Kita introspeksi. Berarti salah kita belum bisa menyampaikan Islam dengan benar dan dengan serius dan dengan indah. Sehingga mereka mau untuk melihat itu. Tapi kalau seandainya ada orang muslim yang Islamofobia, bahkan bikin tayangan-tayangan, bikin kampanye-kampanye yang itu justru kontraproduktif dengan Islam. Mempermainkan kata takbir, lalu kemudian menulis dengan take beer gitu kan ya, take a beer dan segala macam. Padahal dia muslim dan dia mengolok-olok seolah-olah dia itu merasa bahwa Islam inilah yang membuat masalah. Itu yang kemudian saya khawatirkan. Dan kalau saya melihat lagi, selain hasad dan juga selain daripada
orang itu merasa bahwa dia itu mewakili Islam. Ada satu lagi. Ada orang-orang yang memang benci dengan Islam. Ada orang-orang yang memang nggak suka dengan Islam. Mereka sebenarnya tidak pernah untuk bersungguh-sungguh beriman pada Allah, tapi mereka menyusup masuk ke dalam barisan-barisan kaum muslimin. Mereka kemudian ada seolah-olah mereka adalah muslim, tapi sebenarnya mereka sedang mengolok-olok Islam. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, keadaan orang-orang kayak begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara kalian itu ada manusia-manusia yang mereka senantiasa bertindak seolah-olah seperti orang beriman, tapi kelakuan-kelakuan mereka itu bukan kelakuan orang beriman. Perkataan-perkataan mereka itu bukan perkataan-perkataan yang harusnya diucapkan oleh orang beriman. Membakar bendera tauhid, lalu kemudian menganggap bendera tauhid itu bendera teroris, lalu seolah-olah membenturkan antara Islam dengan negara. Kalau kita mau berislam, kita nggak bisa bernegara. Kalau kita mau bernegara, kita nggak boleh pakai Islam kecuali yang dipahami oleh mereka. Yang nggak mau ngucapin selamat kepada orang-orang yang merayakan hari raya daripada agama lain dikatakan nggak toleransi. Lalu kemudian harus ikut pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Nah, ini kemudian yang saya pikir adalah sesuatu yang lain. Ada barisan-barisan penyusup. Nggak semua, tapi banyak orang-orang kayak gini. Dan yang lebih banyak lagi adalah orang-orang yang oportunis. Yang mereka sebenarnya, menurut saya nggak ngerti. Karena kalau seandainya orang tuh masih punya kecintaan terhadap Islam, mereka tuh nggak tega untuk berbicara buruk tentang Islam. Mereka nggak tega untuk mempermainkan syariat. Mereka nggak akan tega untuk bahkan mempermainkan istilah-istilah di dalam Islam. Tapi kalau ada orang-orang yang memang mereka sudah merasa biasa mempermainkan istilah, merasa biasa untuk mengolok-olok Islam, merasa biasa untuk berkata-kata yang jelek terhadap Islam, bahkan kemudian ikut-ikutan ngomongin kadrun, ikut-ikutan ngomongin mabuk agama dan segala macamnya, itu yang kadang-kadang kita sedih. Emang betul nggak sih? Emang iya Islam itu adalah masalah bagi negeri ini? Emang iya orang-orang yang cadar itu benar-benar jadi masalah bagi toleransi di negeri ini? Atau jangan-jangan kamu yang jadi masalah? Coba saya senantiasa bercermin dan coba kita bercermin masing-masing. Benar nggak sih toleransi kita tuh kita memang sudah sampaikan atau cuma omong kosong? Karena kalau toleransi itu memang benar-benar ada dan wujud, maka harusnya yang menikmati toleransi itu pertama kali adalah saudaramu sesama muslim sebelum orang-orang yang lain di luar sana. Itu yang pengen saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf banget kalau seandainya dari tadi ngomongannya terlalu melebar. Tapi saya pengen menyampaikan bahwa Islamofobia ini memang adalah suatu hal yang memang harus kita sikapin. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang kemudian terjadi pada kaum muslimin, apapun yang kemudian ada di luar sana, nggak semua orang-orang yang ada di sosial media itu nyata. Kalau ada orang-orang yang kayaknya muslim, lalu bicara buruk tentang Islam, tahan diri untuk membalas, tahan diri untuk membuat masalah yang baru. Kita punya banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Kita punya banyak sekali PR-PR yang menanti dan kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk mengurusi hal-hal yang justru membuat kita itu jadi jauh daripada agama kita. Membalas memaki, membalas mencaci, mengeluarkan kata-kata kasar, nggak perlu. Kenapa? Karena tugas kita bukan itu. Tugas kita itu membangun peradaban. Dan peradaban tidak akan pernah terbangun dengan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan terhadap agama ini, keridhaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta sebuah akhlak untuk bisa memuliakan agama kita ini baik dengan lisan-lisan kita yang terbaik dan perbuatan-perbuatan kita yang juga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.